Ulumuddin yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Iman Bapak Haji Samsuri Sarjana Hukum, yang kami hormati para penasehat, dalam hal ini Bapak Haji Herbert Eka Putra, segenap pengurus takmir masjid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam yang ke-17 ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, masih diberikan iman dan Islam, serta kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa sampai pada malam yang ke-17 ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang agung dan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melaksanakan peringatan Nuzulul Quran, karena kita sudah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yang insya Allah nanti akan disampaikan hikmah daripada Nuzulul Quran, yakni sampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Ihya Ulumuddin MPDI. Oleh karena itu nanti apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan pencerahan yang akan disampaikan menjadi bekal ilmu bagi kita semua untuk kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita buka acara pengajian Nuzulul Quran kita ini dengan sama-sama mengucap Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah. Biridhoillahi ta'ala wa bibarakatuh suratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan pelaksanaan acara kita pada malam hari ini berlangsung dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berikutnya mari sama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Nurul Iman. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsuri Sarjana Hukum. Oleh karena kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil yang kami muliakan dan hormati Bapak Kiai Haji Dr. Ulumuddin MPD, ya selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati penasehat Nurul Iman serta anggotanya Bapak Dr. Andes Haji Eka Putra, rekan-rekan pengurus Takmir Masjid Nurul Iman yang saya
mendoakan seluruh hadirin peringatan Nuzulul Quran yang saya hormati, saya muliakan, tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah kita mengadakan rasa ta'zim kami kepada Bapak hadirin rahimahullah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-17 Ramadan ini masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki ayunan tangan kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini dicatat Allah Subhanahu wa taala bagian amal ibadah yang dapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami atas nama pengurus mengucapkan seluruh jemaah terima kasih yang tak terhingga atas kehadirannya, kebersamaannya dalam melaksanakan perintah Allah, terutama kita bersama-sama dalam melaksanakan sholat isya secara berjamaah dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah kota, khususnya wali kota yang telah mendukung kegiatan keagamaan yang ada di Provinsi Lampung ini. Dengan terselenggaraan acara ini tidak terlepas dari dukungan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal baik bagi beliau dan senantiasa beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada jamaah, namun berharap kita masjid kita ini dari waktu ke waktu ada perubahan untuk yang lebih baik lagi, yakni untuk dapat bersama-sama memakmurkan masjid kita dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya regenerasi perlu kita sampaikan, kita ajak dan sama-sama kita himbau kepada anak-anak kita untuk bersama-sama memakmurkan masjid ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentu kita berharap pengarahan pengajian pada malam hari ini juga yang akan disampaikan oleh beliau mudah-mudahan menjadi satu pencerahan pemahaman agama kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan meningkatkan amal ibadah kita lebih baik lagi dari hari ke hari dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, sambutan atas nama ketua. Demikian kurang lebihnya saya akhiri. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari ketua takmir Masjid Nurul Iman. Berikutnya adalah kata sambutan atau sambutan dari pemerintah kota. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang mewakili kepada beliau kami persilakan. Pak Izan, kami asisten satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, izinkan saya membacakan sambutan wali kota Bandar Lampung pada acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1447 Hijriah 7 Maret 2026. Yang saya hormati Bapak Penceramah Dr. Haji Ulumuddin MM dan Adinda Fatul Mubarak. Yang saya hormati Dewan Penasehat Masjid Nurul Iman. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, para ahli ulama, ustadz dan ustazah, para undangan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang hingga saat ini masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Nuzul Quran tahun 1447 Hijriah. Nuzul Quran adalah peristiwa yang bersejarah di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian para nabi dan rasul yang Allah turunkan di atas muka bumi dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Mukjizat yang Allah diberikan tersebut untuk menguatkan dan meyakinkan kepada para nabi dan rasul akan kebenaran ajaran Allah yang diturunkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga tidak terbakar oleh api yang dikobarkan oleh Raja Namrud. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga dapat membelah laut saat dikejar Fir'aun. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman sehingga dapat mengendalikan jin, binatang, angin dan hujan. Begitu juga kepada Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang mati. Namun, kesemua mukjizat yang Allah berikan tersebut tidak akan kita temukan saat ini, karena mukjizat para nabi dan rasul tersebut berakhir atau hilang ketika nabi dan rasul tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Quran, sekalipun Nabi Muhammad telah wafat, mukjizatnya masih ada sampai saat ini, yaitu Al-Quran. Walaupun beliau telah wafat, namun mukjizat berupa Al-Quranul Karim sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pastilah kami pula yang memelihara. Surat Al-Hijr 9. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan hidup di atas muka bumi ini. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan sesama umat manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota Bandar Lampung, sebagaimana upaya telah dilakukan pelaksanaan program umroh gratis, pemberian bantuan rehat masjid dan tempat ibadah lainnya, pemberian bantuan hibah kepada 78 pesantren pondok pesantren di Kota Bandar Lampung, pemberian bantuan 4 peringatan Hari Besar Keagamaan bagi 862 masjid sekota Bandar Lampung, masing-masing mendapatkan bantuan sebanyak 2 juta rupiah, dan program-program peningkatan keagamaan lainnya. Pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak dan Ibu warga masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Bandar Lampung, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah dengan baik dan tertib.
Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam suasana Idul Fitri tahun 1447. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, Kalimantan 2026, Wali Kota Bandar Lampung, Evan Wiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.